terakhir itu namanya trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini ngapa kita lebih banyak dilakukan pemeriksaan karena itu kan telah menjelang persalinan, ya. Itu kita bisa mencegah, bisa mengetahui dari 3 bulan terakhir itu apakah ada faktor resiko yang dapat membahayakan ibu hamil sama janinnya itu. Makanya lebih sering dilakukan pemeriksaan, ya, yang USG atau bisa pemeriksaan rutin di puskesmas. Nah, kalau selanjutnya itu tanda kehamilan, ya. Nah, kalau dari ibu sendiri ada nggak yang tahu tanda kehamilan itu selain dari terlambat mens? Ada nggak? Kalau ada, Mual, pusing, badan lesu, ada lagi nggak, Bu? tidak mau makan. Iya, banyak. Tekanan darah bisa naik, bisa Oke, kalau untuk tanda-tanda hamil itu dia terlambat haid minimal setidaknya 1-2 minggu loh, ya. Misalnya selama 1 minggu itu jadwalnya mestinya haid, nah itu tidak. Nah itu biasanya sudah tanda-tanda ada kehamilan, ya. Atau bisa juga ada misalnya kita lebih memastikan lagi kita tes pack itu lewat kencing itu, nah ada kita misalnya hasilnya positif, nah itu bisa kehamilannya memang positif, ya. Nah untuk lebih jelas lagi juga lebih kita afdalnya kita cek ke bidan atau ke dokter, ya, langsung. Keluhan yang sering dialami ibu hamil itu banyak, ya. Yang lebih sering itu biasanya mual atau muntah, itu kan tidak nafsu makan atau malah badan lesu yang dijelaskan ibu tadi, ya. Nah, dan juga biasanya kalau ibu hamil itu kan kendalanya nyeri pinggang, terutama kalau misalnya dia hamilnya besar kan. Nah, sudah itu juga kadang-kadang kram kakinya karena kan semakin hamilnya besar itu kan semakin besar juga kan badan dia besar. Nah, itu biasanya kram rasanya di kaki itu juga termasuk salah satu tanda-tanda, ya. Atau bisa juga ada pembengkakan di kaki, biasanya itu karena terlalu banyak timbunan cairan, itu biasanya membengkak kakinya, ya. Atau selanjutnya itu ada juga perubahan fisik dari ibu hamil, ya. Perubahan fisik dari ibu hamil. Perubahan fisik pada ibu hamil itu ada beberapa macam, ya. Pertama itu perubahan pada payudara. Kadang-kadang itu kalau ibu hamil ada juga yang payudaranya membengkak, tapi tidak seluruh, beberapa orang baik, tertentu baik, ya. Karena biasanya kalau ibu hamil itu kan dia kalau sudah air tubuhnya itu sudah mulai menyimpan, ya, karena untuk mempersiapkan pas anaknya lahir kaget. Dan itu berat badannya juga bertambah karena seiring juga dari berat janinnya itu nambah, berat badan ibu hamil itu biasanya juga nambah, ya. Kalau misalnya trimester pertama itu biasanya berat badan itu nambah 1,5 sampai 2 kilo, itu normalnya, ya. Dan itu pada trimester kedua berat badannya itu bisa nambah 4 sampai 6 kg. Dan pada pas trimester ketiga itu bisa sampai 6 sampai 8 kg, ya, nambah berat badan dari berat badan awal. Misalnya berat badan awalnya 50. Nah, pas trimester ketiga itu bisa sampai 56 atau 58 naiknya, ya. Jadi untuk selanjutnya itu ada juga perubahan warna kulit, ya. Biasanya di area tertentu, contohnya di sekitar hidung atau bisa juga di kedua pipi atau di area sekitar tubuhnya itu juga, ya. Nah itu juga kalau misalnya pada ibu hamil itu biasanya ada perubahan hormon, ya. Biasanya perubahan emosional itu biasanya lebih sensitif kalau ibu hamil itu, ya. Mudah ini tersinggung atau mudah marah bisa karena pengaruh hormonnya memang tidak stabil, ya, kalau misalnya pada ibu hamil. Atau bisa juga merasa mudah takut atau mudah khawatir, mudah cemas, gitu, ya. Atau bisa sampai susah tidur kan karena hormon memang. Nah, itu ada pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan itu juga ada beberapa kunjungan, ya. Dari kunjungan pertama itu biasanya untuk usia kehamilan 6
0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan itu biasanya kita pertama periksa tingginya dulu, berat badan, sama tekanan darah, bisa juga lingkar lengan atasnya. Ya itu kalau misalnya trimester pertama itu atau 3 bulan pertama kita biasanya suntik TT Bu ya di puskes, atau juga kita cek darah misalnya untuk hepatitis, HBsAg itu Bu ya, untuk mengetahui pencegahan awal Bu ya. Dan itu kunjungan keduanya itu pas dari usia kehamilan 4 sampai 6 bulan. Itu sama tetap diukur juga berat badannya untuk jingok apakah ada kenaikan berat badan apa tidak, sama tekanan darah. Ya aku tahu kan pas tekanan darahnya itu tuh ada peningkatan apa tidak untuk mencegah atau misalnya dia ada memang hipertensi pada kehamilan apa tidak ya, itu untuk screening awal. Sama dari tinggi ini yang rahimnya, apakah bayinya itu berkembang apa tidak itu ya. Kalau misalnya dia makin kehamilannya makin besar itu tidak berkembang, tidak besar, nah mungkin bisa jadi ada janinnya itu tidak berkembang ya. Nah itu dari denyut jantungnya. Denyut jantung ini dia menentukan apakah dia bayinya itu tuh statusnya dia lagi normal atau tidak, atau misalnya ada gangguan yang bisa menyebabkan gawatan janin ya. Kalau misalnya dia pas ukur denyut jantungnya itu normal, ya insya Allah bayinya bagus-bagus baik ya. Tapi kalau misalnya denyut jantungnya itu terlalu rendah atau malah terlalu tinggi, nah itu bisa jadi ada masalah di janinnya. Itu kalau misalnya sudah ada masalah di janin, kita konsulkan langsung ke dokter ya, atau ke dokter spesialis kandungan itu yang diperiksa lebih lanjut ya. Dan itu kunjungan yang ketiga, mau kunjungan 4 itu biasanya 7 sampai 9 bulan. Nah ini waktu pas dekat-dekat lahiran itu minimal 2 kali ya, minimal itu. Kalau misalnya nggak lebih bisa juga tidak apa-apa untuk lebih jago-jago kan kita, tapi setidaknya minimal 2 kali. Karena sudah dekat-dekat lahiran itu kita lebih pantau lagi Bu ya, untuk ibu hamil itu apakah ada risiko waktu pas dia lahiran kaget. Kalau misalnya dia bagus galau, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada risiko, terutama kalau misalnya kita jengok dari pemeriksaan di puskes itulah ada risiko, nah kayaknya bakal ada risiko waktu pas di lahiran kaget. Nah kita cepat-cepat rujuk ke dokter kandungan untuk penanganan lebih lanjut ya. Selanjutnya itu pelayanan kesehatan pada ibu hamil ya. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil contohnya yang tinggi badan tadi, berat badan, atau kita jenguk juga dari faktor-faktor resikonya. Misalnya dia hamilnya kedua ini Bu ya, kita jenguk dari faktor risiko dia hamil pertama. Ada faktor risiko dan misalnya dia hamil pertama ada darah tinggi pas hamil, nah bisa juga waktu hamil kedua dia kena juga hamilnya itu darah tingginya. Nah kalau misalnya sudah ada faktor risiko itu sudah jadi merupakan kita sudah waspada itu Bu ya, sudah waspada untuk kita pencegahan. Dan itu juga ada ukur lingkar lengan atasnya Bu ya. Ini lingkar lengan atas itu biasanya juga dia makin hamilnya makin besar itu makin bertambah Bu ya, normalnya ya. Nah, tekanan darah itu tadi yang aku omongkan. Apakah ada faktor risiko dari yang untuk hipertensi dalam kehamilan apa tidak dia? Karena kalau misalnya dia hipertensi dalam kehamilan, misal dia tidak dikontrol waktu pas lahiran kaget, menjelang lahiran misalnya tekanan darahnya tinggi, bisa dia sampai kejang. Nah itu harus dicegah, karena kalau misalnya ibunya sampai kejang, itu bisa mengancam ibunya sendiri dan juga janinnya. Makanya harus kita cegah dari awal ya. Kalau misalnya memang ada darah tinggi atau sebelum dari hamil pun misalnya ada darah tinggi, ngomong sama petugas kesehatannya ya, untuk screening awal kita. Nah itu dari letak janin sama denyut jantung janin Bu ya. Kalau misalnya masih kehamilan awal-awal itu memang dia letaknya itu masih bisa berubah-ubah posisinya Bu ya. Tidak mesti misalnya harus di bawah, memang tidak tentu. Tapi kalau misalnya dia sudah menjelang akhir-akhir itu usia kehamilannya 37 minggu atau 35 minggu ke atas itu semestinya dia kepalanya di bawah. Kalau misalnya kepalanya tidak di bawah atau letaknya lintang atau malah ini subsan, itu kita coba ini Bu ya, kita coba kasih tahu ke ini petugas kesehatan. Kalau misalnya memang
letaknya tidak berubah lagi, kita pantau selama 2 minggu. Misalnya tidak berubah lagi, kita rujuk ke dokter kandungan, ya, karena takutnya ada risiko itu, misalnya lahirnya tidak bisa lahir normal. Bisa jadi kita konsul ke dokter kandungan itu nak ada rencana operasi, Bu ya. Dan itu wajib juga kita lakukan pemeriksaan lab, karena kalau misalnya kita tidak lakukan pemeriksaan lab, misalnya ibunya kena penyakit kuning, hepatitis itu ya, itu bisa pas lahiran nular ke anaknya, nular ke janinnya. Kalau misalnya nular ke anaknya, itu kaget efeknya. Kalau misalnya lahiran itu bayinya langsung kuning, itu ya. Kalau misalnya itu rentan infeksi, bayinya itu udah sakit, kaget anaknya. Nah itu juga kalau misalnya pada ibu hamil memang kita kasih tablet tambah darah untuk mencegah biar ibu hamil itu tidak kurang darah, anemia. Misalnya kalau anemia itu kan gejalanya udah lemas atau pucat, nah itu kita harus cegah ya, memang itu bisa berdampak juga sama anaknya ya. Waalaikumsalam. Dan itu selanjutnya untuk makanan, Bu ya, untuk misalnya makanan itu kita harus jaga juga kalau pada ibu hamil. Memang kalau ibu hamil itu kan dia rasanya mual, susah makannya, muntah, itu tidak nafsu makan. Tapi memang kita harus maksudnya Bu ya, dikit-dikit berguyur. Nah, itu untuk makan makanannya yang dianjurkan itu nasi, jagung, kayak itu ya, yang mengandung karbohidrat, yang ubi, kayak sagu kayak itu ya. Sama banyak makan sayur dan buah juga ya. Kalau untuk ibu hamil, kacang-kacangan juga, misalnya daging, tempe itu juga tidak apa-apa dimakan ya. Minumnya juga Bu ya, minum air putih itu kalau bisa rutin banyak Bu ya, sehari itu harus cukup ya, jangan sampai kurang cairan juga. Istirahatnya juga harus cukup. Kalau misalnya untuk tidur malam itu kurang lebih 6 sampai 7 jam ya. Kalau misalnya kurang dari itu, takutnya malah kaget efeknya bisa ke masalah kesehatan yang lain ya. Sama untuk siang, kalau bisa dianjurkan tidurnya 1 sampai 2 jam kalau pas siang hari ya. Nah itu kalau misalnya ini sama suami itu juga distimulasi janinnya ya, koordinasi sama suami, misalnya ngomong sama suami, dari hamil itu tuh sejak misalnya hamil muda, kalau bisa sudah kegiatan yang positif, jangan sampai misalnya ibu hamilnya rasa sedih terus, rasa apalagi sampai ngerasa depresi ya. Dan itu juga kalau misalnya ibu hamil harus rutin periksa ke dokter ya, atau ke bidan. Pertama kalau misalnya ada keluhannya apa, misalnya